bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial FortiGate Traffic Shaping Profile. Jadi di sini kita akan melakukan manajemen bandwidth pada FortiGate menggunakan fitur Traffic Shaping Profile. Oke, langsung saja. Yang pertama topologinya seperti ini. Di sini ada klien yang terhubung ke FortiGate yang dapat terhubung ke internet melalui FortiGate ini. Oke. Di sini IP dari si klien adalah 192.168.10.2 dan IP LAN dari FortiGate itu di port 2 dengan IP 192.168.10.1 dan port 1 dari FortiGate-nya itu yang terhubung ke provider, internet provider. Oke, yang pertama kita set dulu untuk FortiGate-nya seperti ini. Di sini saya sudah mengakses ke LAN dari FortiGate 10.1. Yang pertama kita set dulu untuk interface-nya. Sini saya set untuk interface port 1 yang mengarah ke internet. Nah, di sini saya sudah set untuk IP dari provider. Lalu di sini aliasnya saya berikan saja namanya one ISP seperti ini. Role-nya saya buat jadi one. Yang ini tidak perlu diisi estimate bandwidth karena di sini kita bukan menggunakan traffic shaper, tapi kita menggunakan traffic shaping profile. Jadi saya sudah pernah juga membuat video mengenai traffic shaper. Nah, kali ini kita tidak menggunakan traffic shaper karena kalau kita melakukan konfigurasi pada estimate bandwidth dari interface itu kita menggunakan traffic shaper, tapi kali ini kita menggunakan yang traffic shaping policy dan traffic shaping profile saja. Nah, di sini yang pertama setelah kita set seperti ini, kemudian kita oke. Lalu saya set juga untuk yang port 2 yang mengarah ke klien. Di sini saya berikan saja namanya LAN. Role-nya saya buat LAN seperti ini. Di sini kita bisa buat untuk DHCP server, namun di sini saya tidak menggunakan DHCP, saya buat statik saja. Kemudian kita oke. Nah, berikutnya agar klien dapat terhubung ke internet, di sini kita set dulu untuk DNS-nya. Misalnya di sini saya masukkan DNS dari provider. Lalu kita buat juga untuk static root-nya. Kita buat default root yang mengarah ke internet, yaitu 0000/0000. Interface-nya tentu saja ke one ISP port 1. Lalu gateway-nya adalah IP dari si provider. Setelah itu kita menuju ke bagian policy and object. Kita buat dulu untuk NAT agar klien dapat terhubung ke internet. Nah, di sini misalnya namanya NAT. Incoming interface-nya tentu saja adalah LAN port 2. Outgoing-nya yaitu one ISP port 1. Nah, di sini source-nya bisa kita gunakan all apabila memiliki beberapa network client. Kita bisa pilih all atau kita bisa create, atau jika kita menggunakan captive portal kita bisa menggunakan user. Jadi user apa saja yang bisa terhubung ke internet. Nah, di sini kita gunakan address saja. Saya create dulu untuk address dari LAN port 2 FortiGate yang mengarah ke klien. Nah, di sini saya misalnya berikan nama LAN. Saya masukkan untuk network dari LAN-nya. Lalu di sini saya pilih LAN. Destination-nya tentu saja karena mengarah ke internet, kita pilih all. Lalu di sini service-nya kita bisa pilih all atau bisa hanya HTTP, HTTPS dan DNS, atau bisa menggunakan yang service group web access, di mana web access ini sudah ada DNS, HTTPS dan HTTP. Nah, tapi karena di sini saya hanya akan menunjukkan nanti untuk pembagian traffic berdasarkan service, maka di sini saya misalnya saya pilih all. Di sini NAT-nya diaktifkan. Gunakan saja use outgoing interface address. Kemudian kita oke. Nah, berikutnya kita akan setting untuk
traffic shapingnya, tapi sebelum itu kita akan lakukan pengujian terlebih dahulu pada klien ini. Nah, kita testing dulu apakah klien ini sudah terhubung ke internet. Oke, sudah terhubung ke internet, ping ke google.com berhasil. Berikutnya saya akan sebelum melakukan manajemen bandwidth pada FortiGate, kita lakukan pengetesan dulu sebelum dan setelah melakukan konfigurasi traffic shaping profile. Oke, di sini kita akan coba untuk lakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi ini adalah bandwidth dari klien sebelum kita melakukan setting interface based traffic shaping profile. Jadi bisa mencapai sekitar 9 sampai 10 Mbps lah, atau 8 sampai 10 Mbps. Untuk downloadnya, sekarang kita lihat untuk uploadnya. Nah, untuk upload juga bisa mencapai 9 sampai 10 Mbps. Nah, seperti ini. Oke, bisa mencapai 10 Mbps download dan upload. Nah, sekarang kita akan lakukan manajemen bandwidth. Tapi sebelum saya melakukan setting untuk traffic shaping, di sini kita harus mengetahui dulu di bagian interface, karena di interface inilah akan menempel untuk traffic shaping profile-nya. Jadi traffic shaping profile itu adalah interface based traffic shaping, jadi dia berdasarkan interface. Nah, yang pertama kita lihat di bagian port 1. Nah, di bagian port 1 atau yang mengarah ke internet, di sini ada menu traffic shaping, inbound bandwidth dan outbound bandwidth, serta outgoing shaping profile. Nah, untuk inbound bandwidth pada port yang mengarah ke internet, inbound bandwidth adalah traffic download, sedangkan traffic download atau downstream, sedangkan outbound bandwidth adalah traffic upload atau upstream dari klien, seperti itu. Nah, sedangkan untuk di bagian port LAN itu kebalikannya. Jika di port 1 yang mengarah ke internet, outbound bandwidth adalah upload, maka untuk di arah LAN port 2 yang terhubung ke klien, outbound bandwidth adalah traffic download dari klien, sedangkan inbound bandwidth adalah traffic upload dari klien. Yang pertama saya akan tes untuk inbound dan outbound di interface LAN atau port 2 yang mengarah ke klien. Nah, di sini inbound untuk interface yang mengarah ke klien itu dia sebagai upload. Jadi di sini tadi kita lihat untuk upload dan download klien itu bisa mencapai 10 Mbps. Nah, misalnya di sini saya buat inbound atau uploadnya itu misalnya hanya 6 Mbps. 1024 dikali 6 itu sama dengan 6144 kbps. Sedangkan untuk outbound atau download, karena ini di interface LAN, maka 1024 misalnya saya berikan 5 Mbps saja untuk downloadnya, yaitu 5120, sehingga kita bisa lihat perbedaannya bahwa inbound itu untuk di interface yang mengarah ke klien atau LAN adalah sebagai upload, dan outbound itu sebagai download. Itu untuk yang interface yang mengarah ke klien, ke LAN atau klien. Berbeda untuk interface yang mengarah ke internet. Interface yang mengarah ke internet atau ISP, outbound adalah upload, sedangkan inbound adalah download. Jadi kebalikannya. Oke, kita coba tes. Nah, sekarang kita lakukan pengujian. Apakah benar downloadnya hanya dapat mencapai paling tinggi 5 Mbps sesuai yang kita setting pada port 2 yang mengarah ke klien, dan uploadnya mencapai 6 Mbps sesuai yang kita setting pada port 2 yang mengarah ke klien. Nah, kita lihat di sini untuk download ini
di bawah dari 5 Mbps, 3 sampai 4 lah. Yang jelas tidak melewati 5 Mbps seperti ini. Ya, 4 sampai 5 untuk downloadnya. Jadi untuk download sudah sesuai dengan limitasi yang kita buat di interface. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa untuk interface port 2 yang mengarah ke klien atau port 2 LAN ini, inbound itu adalah upload, sedangkan outbound adalah download. Nah, untuk yang port 1 yang mengarah ke internet, kebalikannya, inbound adalah download, sedangkan outbound adalah upload. Jadi terbalik antara port 2 dan port 1. Karena di FortiGate itu mengenal yang namanya reverse proxy dan share proxy. Reverse shaper dan share shaper. Jadi reverse shaper adalah download, sedangkan share shaper adalah upload, seperti itu. Jadi kita harus jelas mengetahui perbedaan outbound inbound antara port LAN dan port 1. Nah, kita bisa lihat di sini untuk uploadnya sudah benar, itu bisa mencapai 6 Mbps atau 5 sampai 6 Mbps, sedangkan download hanya di bawah 5 Mbps. Jadi 4 sampai 5 Mbps. Berarti settingan kita sudah benar untuk inbound dan outbound di port 2 yang merupakan port LAN dari si klien. Nah, sekarang kita akan buktikan juga di port 1. Sekarang kita akan balik. Nah, kalau tadi kita melakukan limit inbound dan outbound di port 2, sekarang kita matikan untuk yang di port LAN-nya, dan kita akan buat limitnya di port 1. Jadi sekarang akan terbalik. Kalau di port 2 6144 ini berada di inbound. Nah, kalau untuk di port 1 6144 atau 6 Mbps ini akan berada di outbound. Jadi seperti itu. Jadi kita akan balik dan kita akan lihat perbedaannya. Sekarang kita menuju ke port 1. Nah, 6144 akan saya buat di outbound. Jadi kebalikannya. Seperti ini. Sedangkan inbound saya akan buat di 5120 atau 5 Mbps. Jadi sekarang uploadnya adalah outbound. Kalau tadi downloadnya adalah outbound, sekarang di port 1 outbound itu sebagai upload. Jadi kebalikannya. Sekarang kita coba testing lagi. Nah, sekarang downloadnya harusnya hanya maksimal 5 Mbps atau berada di bawah 5 Mbps. Seperti ini. Ya, walaupun tidak mencapai 5 Mbps, tapi berdasarkan limit dia berada di bawah 5 Mbps. Nah, sekarang kita lihat upload. Harusnya upload itu di atas 5 Mbps atau bisa antara 5 sampai 6 Mbps sesuai yang kita setting di FortiGate port 1. Nah, sekarang sudah terbukti. Jadi di sini kita sudah mengetahui perbedaan antara inbound dan outbound pada port 1 dan port 2. Nah, jika di port 2 outbound adalah download, maka di port 1 outbound adalah upload. Dan inbound di port 2 adalah upload, sedangkan inbound di port 1 adalah download. Jadi kebalikannya. Nah, setelah kita memahami perbedaan antara inbound dan outbound pada port LAN dan port 1, sekarang kita akan menuju ke konfigurasi traffic shaping profile. Kita matikan dulu inbound dan outbound. Nah, sekarang kita akan melakukan limitasi berdasarkan service pada traffic shaping policy untuk download dan upload. Nah, sekarang kita menuju ke policy dan objek. Yang pertama kita harus setting dulu di traffic shaping policy-nya. Jadi di traffic shaping policy ini kita akan menandai traffic
berdasarkan servisnya. Jadi ya mirip-mirip lah dengan Mangle dari Mikrotik. Nah, misalnya di sini saya berikan download, misalnya download web seperti ini. Download web, lalu di sini source-nya tentu saja adalah network dari LAN seperti ini. Lalu destination-nya tentu saja karena mengarah ke internet, tentu saja all. Service-nya di sini kita bisa gunakan HTTP, HTTPS dan DNS, atau bisa langsung menggunakan yang group web access, DNS, HTTP dan HTTPS seperti ini. Nah, misalnya di sini saya gunakan web access karena di dalam web access ini sudah mencakup DNS, HTTP dan HTTPS. Lalu jika kita di video saya yang dulu menggunakan apply saver, maka kali ini karena kita akan menggunakan yang traffic saving profile, maka kita gunakan yang assign group seperti ini. Lalu di sini outgoing interface-nya kita pilih saja yang OneISP port 1. Nah, saving groupnya kita gunakan yang ini saja, 2, atau terserah kalian ingin menggunakan angka 3, 4 dan seterusnya. Sini saya gunakan 2. Jadi ini hanya sebagai penanda atau marking. Kemudian kita oke di sini. Nah, misalnya juga kita ingin membuat lagi sebuah service untuk download. Misalnya di sini saya berikan download FTP, misalnya seperti ini. Source-nya LAN. Lalu destination-nya all. Service-nya di sini kita gunakan misalnya FTP, FTP get, FTP put seperti ini. Sama saja atau TFTP. Jadi ini hanya contoh saja. Lalu application-nya tidak menggunakan application. Kita langsung menuju ke assign group. Lalu di sini outgoing interface-nya OneISP. Lalu saving group-nya karena tadi sudah digunakan untuk yang angka 2 sudah digunakan untuk download web, yaitu HTTP, HTTPS dan DNS, maka untuk yang FTP saya gunakan misalnya 3 seperti ini. Jadi saya bedakan untuk saving groupnya. Nah, lalu di sini saya buat untuk yang uploadnya. Nah, di sini saya gunakan misalnya saya berikan nama upload web. Source-nya tentu saja LAN. Destination-nya all. Service-nya sama seperti yang kita buat pada download tadi, misalnya web access. Kemudian assign grupnya, outgoing-nya kita tetap pilih OneISP port 1. Nah, di sini saving grupnya kita bisa gunakan 2, bisa sama karena nanti di traffic saving profile-nya kita bisa bedakan. Atau misalnya di sini saya buat saja berbeda, misalnya saya pilih 4 karena 2 dan 3 sudah dipakai, jadi saya gunakan di sini 4. Sebaiknya sih memang dibedakan agar lebih gampang untuk membedakan trafficnya. Ini. Lalu saya buat lagi misalnya untuk upload TFTP. Upload FTP. Source-nya misalnya LAN, destination-nya misalnya LAN, all. Lalu service-nya FTP dan TFTP. Assign group-nya saya masukkan outgoing interface-nya tetap OneISP. Nah, di sini 5 karena 2, 3 dan 4 sudah terpakai, jadi saya gunakan yang 5. Jadi ini adalah untuk menandai traffic berdasarkan service-nya. Seperti ini. Di sini service-nya. Lalu kita menuju setelah kita melakukan setting untuk traffic saving policy, kita menuju ke traffic saving profile. Nah, di sini misalnya saya buat download client misalnya. Lalu saving groupnya. Nah, di sini yang harus kita kenali. Nah, 2 tadi adalah download untuk web seperti ini. Ini ada namanya download web, sedangkan yang 3 adalah download FTP, 4 adalah upload web dan 5 adalah upload FTP. Jadi di sini saya gunakan dulu yang 2. Lalu di sini kita bisa gunakan garansi bandwidth dan maksimum bandwidth. Nah, untuk ini garansi bandwidth, jadi dia akan berdasarkan persentase. Nah, garansi bandwidth dan maksimum bandwidth itu berdasarkan persentase.
Jadi jika kita misalnya gunakan berikan 50%, lalu di sini 100%, seperti ini, berarti garansinya adalah dia akan mendapatkan 50% untuk service web, seperti download web. Jadi traffic client yang sudah ditandai berdasarkan service web itu paling kecil dia akan mendapatkan garansi bandwidth dari outbound bandwidth yang ada di port 2 LAN yang kita sudah simulasikan tadi. Jadi misalnya kita di sini gunakan pasang outbound bandwidthnya misalnya 10 Mbps, maka klien ini pada saat melakukan speed test, karena speed test adalah servisnya adalah web, maka otomatis si klien paling kecil akan mendapatkan 50% dari 10 Mbps. Berarti dia bisa mendapatkan sekitar 5 Mbps seperti itu. Nah, itu kalau kita gunakan outbound bandwidth di port 2 nya menggunakan 10 Mbps. Kalau kita setting 8 Mbps saja untuk outbound bandwidth di port 2, maka klien ini hanya akan mendapatkan 50% dari 8 Mbps, yaitu 4 Mbps. Nah, lalu kita bisa juga di sini berikan prioritas. Nah, misalnya saya berikan prioritasnya high, paling tinggi. Nah, lalu di sini kita masukkan additional shaping group, karena kita bisa lihat di sini bahwa yang untuk 50% dari bandwidth yang akan kita pasang pada port 2 itu baru digunakan sekitar 50%, yaitu untuk service web, sedangkan 50%-nya ini belum dialokasikan. Nah, ini bisa kita alokasikan lagi, misalnya saya alokasikan 50%-nya ini untuk download FTP. Seperti ini, saya masukkan yang angka 3, setting group 3 atau download FTP. Saya berikan garansi bandwidth misalnya bisa saya gunakan misalnya hanya 30%, seperti ini, otomatis kan seperti ini. Mengapa saya berikan 30%? Karena untuk service web di sini maksimum bandwidthnya saya berikan 100% dan prioritinya adalah paling tinggi, sehingga dia masih bisa mendapatkan lebih dari 50%. Nah, misalnya 30% kan sudah digunakan untuk FTP nih garansinya. Berarti di sini dia masih ada alokasi 20%, berarti sekitar si service web ini masih bisa mendapatkan bandwidth sekitar 70% lagi, seperti ini, karena masih ada yang belum dialokasikan sekitar 20%. Nah, di sini misalnya maksimum bandwidthnya saya buat juga sama saja dengan yang garansinya itu 30%. Prioritinya saya buat dia low, karena saya ingin agar trafficnya lebih banyak ke yang lebih diutamakan untuk traffic yang web service dibandingkan TFTP service, seperti itu. Ini maksimum bandwidthnya itu adalah 50%. Otomatis kan yang alokasi 20% ini akan menjadi rebutan dari kedua service ini, baik itu web service maupun yang FTP service. Tapi karena di sini prioritinya untuk web service adalah high, sedangkan priority untuk TFTP adalah low, maka otomatis akan lebih diutamakan yang si web service ini. Jadi 20% ini akan didahulukan ke web service apabila web service membutuhkan bandwidth di atas 50%. Nah, seperti itu. Jadi 20% ini akan diberikan terlebih dahulu ke web service. Nah, apabila si web service-nya tidak membutuhkan lebih dari 50%, barulah diberikan sisa 20% ini untuk si FTP service. Jadi berdasarkan priority di sini. Jadi priority inilah yang memegang peranan juga untuk yang bandwidth yang tidak dialokasikan sebesar 20% ini. Oke. Kita oke seperti ini sudah ada download client. Berikutnya kita buat yang untuk uploadnya. Sini upload client. Nah, di sini misalnya shapingnya saya masukkan yang web service dulu. Lalu garansinya saya buat sama saja seperti tadi, 50%, maksimumnya 100%. Prioritinya high. Lalu di sini saya berikan untuk yang service upload FTP. Di sini misalnya 30. Lalu di sini 50, seperti ini. Oke,
Lalu di sini priority-nya low. Nah, penjelasan ini sama seperti penjelasan sebelumnya untuk download klien, jadi sama saja. Oke. Kemudian kita oke seperti ini. Nah, sekarang apakah sudah bisa kita melakukan pengetesan? Belum. Ini untuk traffic shaping profile ini harus kita pasang di interface masing-masing. Nah, yang pertama untuk download kita harus pasang di port 2, sedangkan untuk upload kita harus pasang di port 1. Karena di tiap-tiap interface, seperti misalnya yang port 2 ini, bandwidth untuk download dari klien itu adalah outbound di port 2. Jadi kita hanya menggunakan yang outbound saja seperti ini. Lalu misalnya saya pasang di sini 10 Mbps atau 10240. Lalu outgoingnya kita pilih yang download client yang sudah kita buat tadi. Nah, apakah inbound bandwidthnya harus kita setting? Sebaiknya kalau saran saya kita tidak perlu setting di sini, karena kita akan melakukan pembatasan upload di port 1 berdasarkan setting profile yang kita buat tadi. Nah, jadi di sini untuk inboundnya sudah tidak kita gunakan, kita hanya gunakan outbound bandwidth atau download dari klien di port 2. Seperti ini kita oke. Lalu di port 1 di sini juga kita tidak gunakan inbound, karena inbound di port 1 itu adalah sebagai download, sementara download sudah kita setting di port 2. Berarti di sini kita hanya setting di port 1-nya, kita hanya setting outbound bandwidth saja. Kita berikan misalnya 10240 atau 10 Mbps. Outgoing shaping profile-nya kita masukkan yang sudah kita buat di traffic shaping profile tadi, yaitu upload client seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita melakukan setting di port 1 shaping profile upload, sedangkan di port 2 shaping profile download, berikutnya kita akan lakukan pengetesan. Kita akan uji coba. Nah, harusnya traffic download itu hanya berkisar sekitar 5 Mbps saja. Nah, seperti ini. Hanya sekitar 5 Mbps. Dan kita bisa lihat di bagian CLI dari FortiGate-nya. Kita bisa lihat di sini dengan cara diagnose netlink interface list LAN atau port 2 seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini garansi bandwidth adalah 3072 kbps, maksimum bandwidth adalah 5120 kbps. Current bandwidth, nah ini karena sudah berhenti untuk prosesnya, kita ulang dulu. Kita coba ulang. Oh sorry, jadi yang kelas ID 2 untuk yang web service itu adalah kelas ID 2. Kita bisa lihat di sini garansi bandwidth adalah 5120 sesuai dengan yang kita setting di FortiGate. Sini kita lihat dulu di FortiGate-nya di traffic shaping profile. Nah, kita bisa lihat untuk shaping ID 2. Sini shaping ID 2. Kita bisa lihat shaping ID 2 itu yang ini kelas ID 2. Dia garansi bandwidthnya karena di sini 50%. Kita bisa lihat di sini 50% untuk grup 2. 50%, sedangkan dan di port 2 nya kita memasang outbound itu sekitar 10 Mbps, maka 50% dari 10 Mbps adalah garansi bandwidth 5120 kbps atau 5 Mbps. Sedangkan untuk maksimum bandwidth itu bisa sampai 10 Mbps sesuai yang saya set di maksimum bandwidth di shaping profile ini, yaitu 100% seperti ini. Nah, kita coba lihat untuk yang kelas ID 3. Kelas ID 3 di sini saya setnya 30%, sehingga garansi bandwidth hanya 3 Mbps atau 30% dari 10 Mbps, yaitu 3072 kbps atau 3 Mbps. Sedangkan maksimum bandwidthnya sampai 5 Mbps sesuai yang saya set juga di Forti-nya, yaitu 50%.
dari 10 Mbps seperti itu. Nah, kita coba lakukan testing lagi, kita ulang pengujiannya sambil kita lihat di CLI ini. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk current bandwidth di kelas ID 2. Di sini bisa sampai 10 Mbps. Tapi di sini ada yang di drop. Di sini ada bytes yang di drop sekitar 9485 bytes, 1485 bytes atau 9,4 KB. Sehingga hasilnya hanya mendapatkan 5 Mbps saja. Nah, sini sudah berhenti current bandwidthnya. Nah, sekarang kita lihat untuk uploadnya. Uploadnya harusnya juga mendapatkan 5 Mbps, dan di sini kita lihat kalau tadi kita sudah membuat diagnosnya ke interface list port 2, maka di sini kita lihat untuk uploadnya adalah di port 1. Nah, di port 1 untuk web service itu adalah kelas ID 4. Nah, di sini kita bisa lihat garansi bandwidthnya adalah 5 Mbps dan maksimum bandwidthnya adalah 10 Mbps. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia bisa mencapai 10 Mbps untuk uploadnya seperti ini. Nah, kenapa uploadnya bisa mencapai 10 Mbps? Karena untuk yang kelas ID 5 ini tidak menggunakan bandwidth sama sekali seperti ini. Jadi tidak ada penggunaan bandwidth untuk di kelas ID 5. Nah, misalnya di sini kita coba ubah untuk yang traffic shaping profile di bagian upload. Di sini misalnya maksimum bandwidthnya saya ubah misalnya hanya 50% saja untuk web service. Sini kita ubah maksimumnya hanya 50%. Kita lihat di sini. Nah, sekarang maksimum bandwidthnya yang tadinya maksimum bandwidthnya bisa 10 Mbps, setelah kita ubah di upload client, maksimum bandwidthnya hanya 50%, sekarang maksimum bandwidth hanya 5120 kbps atau 5 Mbps. Kita coba lakukan pengetesan lagi. Yang pertama untuk download port 2. Port 2 hanya bisa mencapai 5 Mbps sesuai garansinya. Jadi untuk download ini hanya bisa mendapatkan sesuai garansi bandwidthnya saja. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang uploadnya di port 1. Nah, di sini hanya bisa mendapatkan current bandwidth 5 Mbps sesuai dengan maksimum bandwidth yang kita set. Karena garansi bandwidth dan maksimum bandwidth sama-sama 50%. Jadi currentnya hanya bisa sampai 5 Mbps saja. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuktian agar lebih real. Jadi kita tidak gunakan lagi speed test, kita akan melakukan pembuktian menggunakan YouTube. Nah, YouTube ini kan kalau kita menonton untuk YouTube itu berarti kita melakukan download. Jadi kita akan lihat downloadnya di port 2 lagi seperti ini. Kita akan coba buka banyak video. Kita coba lihat. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mencapai seperti ini. Sambil kita bisa lihat juga di bagian dashboard dari FortiGate-nya. Kita bisa memasukkan interface memonitor bandwidth dari tiap-tiap interface dengan cara add widget seperti ini. Lalu di bagian interface bandwidth kita pilih misalnya 1 ISP. Kita masukkan juga untuk LAN.
Nah, di sini outbound di bagian LAN itu adalah sebagai download, sedangkan di bagian WAN sebagai download adalah inbound seperti ini. Jadi nih kita bisa lihat sama antara outbound di LAN dan inbound di WAN. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Ini turun lagi. Kita coba buka dulu. Mungkin videonya belum berjalan. Oke, semua video sudah berjalan. Nah, seperti ini bisa mencapai sampai 10 Mbps. Nah, walaupun tadi kita bisa lihat untuk download pada saat kita melakukan speed test itu hanya bisa mencapai 5 Mbps, tapi pada saat untuk traffic yang real, downloadnya bisa maksimum mencapai 10 Mbps seperti ini. Bisa mencapai 10 Mbps sesuai dengan maksimum bandwidth yang kita set untuk service ID 2 atau kelas ID 2, yaitu web service. Kenapa bisa mencapai 10 Mbps? Karena kita tadi sudah set maksimum bandwidthnya adalah 100%, dan saat ini untuk kelas ID 3 itu tidak menggunakan bandwidth sama sekali seperti ini. Jadi tidak ada bandwidth sama sekali yang digunakan oleh kelas ID 3, sehingga kelas ID 2 yaitu web service bisa mencapai bandwidth maksimal seperti itu. Nah, ini sekarang bandwidthnya turun lagi, naik lagi sampai 10 Mbps seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini di traffic dari dashboard FortiGate. Nah, kita bisa lihat di sini outbound limit adalah 10 Mbps seperti ini. Jadi ada garis di sini. Ini menandakan bahwa kita membuat limit outbound sebesar 10 Mbps. Dan garansi dari web service adalah 50%, yaitu 50% dari 10 Mbps ini yaitu 5 Mbps seperti itu. Jadi cuman seperti itu saja cara untuk melakukan traffic shaping profile berdasarkan interface dan berdasarkan membagi-bagi manajemen bandwidthnya berdasarkan service. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.